di studio Metro TV pakar forensik teknologi informasi Ruby Alamsyah dan juga Humas Google Indonesia, Shinto Nugroho. Selamat pagi. Mbak Shinto, selamat pagi Mas Ruby. Dan saya akan juga menyapa satu narasumber lagi yang bergabung dari Surabaya, Jawa Timur. Ada staf khusus Kemenkominfo, Henry Subiakto. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi Mbak Zakia. Ya Pak Henry, ini apakah sudah bisa dibilang mengkhawatirkan penyebaran dari paham radikal di media sosial ini? Kalau kita mengamati media sosial, memang sebagian besar, terutama dalam konteks politik belakangan ini, banyak sekali penyebaran-penyebaran radikalisme. Radikalisme itu apa? Radikalisme itu sebuah paham pemikiran di mana ingin melakukan perubahan itu mereka tidak percaya dengan sistem yang damai, tidak percaya dengan sistem demokrasi, tapi ingin dengan cara kekerasan, ingin dengan revolusi misalnya begitu, itulah radikalisme. Nah, paham-paham itu sekarang banyak membonceng kondisi politik di Indonesia yang sedang panas dan berasal dari banyak pihak. Ada yang memang berasal dari negara-negara yang punya paham-paham Islam radikal misalnya, tapi juga ada juga yang berkembang di dalam negeri. Nah, di sosial media ini nampak sekali paham-paham itu banyak berseliweran, tapi masyarakat banyak yang tidak melihat itu sebagai hal yang radikal, terutama yang menganggap bahwa itu bagian dari sebuah kepercayaan mereka. Jadi radikal itu bagi orang yang melihat dari luar. Tapi bagi orang yang menganggap bahwa itu sesuatu yang benar, dianggap itu bagian dari sebuah ajaran begitu. Baik, tapi Pak Henry, bisa dikatakankah saat ini Indonesia dalam penyebaran radikal melalui media sosial ini sudah bisa dikatakan mengkhawatirkankah? Oh iya, memang sekarang cukup mengkhawatirkan. Minimal begini, minimal kita memang harus waspada. Kenapa? Karena memang sekarang banyak sekali paham-paham yang berseliweran tadi, yang menyebabkan banyak pihak itu punya pendapat-pendapat yang bertentangan dengan katakanlah nilai dasar dari negara kita, Pancasila. Mereka menganggap Pancasila itu tidak perlu lagi katakanlah menjadi dasar, tetapi ada yang lebih mulia dari itu, misalnya begitu. Nah, paham-paham seperti ini sekarang banyak sekali di sosial media, terutama justru munculnya itu di WhatsApp ya, di WA ada yang disebarkan lewat WA, lewat Line, lewat WA Group dan sebagainya. Dan itu agak sulit untuk dipantau dibandingkan yang menggunakan katakanlah sosial media seperti Facebook dan Twitter. Karena Facebook dan Twitter kita bisa memantau secara terbuka. Baik, Pak Henry, tetapi dari Kemenkominfo sendiri apakah memiliki data terkait dengan media sosial yang sering digunakan untuk menyebarkan paham radikal ini sendiri? Apa sih Pak mungkin nomor 1, 2, 3 yang paling banyak dipakai? Kalau sekarang sebenarnya ya, kalau secara kuantitatif hitungan-hitungan statistik kita memang tidak punya data yang tepat begitu. Tapi dalam konteks penggunaannya yang kita lihat adalah sekarang ini banyak menggunakan Line dan WA, terutama untuk penyebaran paham-paham radikal. Kenapa Line dan WA? Karena WA terutama itu karena memang tidak bisa dipantau oleh orang luar, karena itu private communication, ya, komunikasi yang tertutup, sulit terlacak. Tapi kalau di Facebook itu kan sebenarnya banyak orang yang bisa melihat, walaupun bukan friend pun ada yang bisa melihat. Biasanya mereka kelihatan dan di Facebook itu bisa terlacak, minimal akun-akunnya terlacak begitu. Baik, Pak Henry tahan dulu karena saya juga ingin ke dua narasumber saya yang ada di studio pada hari ini. Mas Ruby, kalau kita melihat tadi dikatakan bahwa WA dan Line sekarang justru menjadi salah satu wadah yang paling sering digunakan karena memang tidak bisa terlacak begitu ya. Kalau kita melihat apakah modusnya juga sudah berubah juga atau tidak? Atau masih sama dengan media sosial kalau dulu kan Facebook yang paling populer atau YouTube begitu? Baik. Jadi sebenarnya yang lebih tepatnya disebutkan bukan hanya spesifik kepada apps seperti Line atau WA, tapi mereka memfokuskan kepada grup yang lebih private, yang tidak umum. Sebenarnya Facebook pun juga ada yang private group, sehingga nggak bisa dipantau oleh orang-orang yang lain dan juga medsos-medsos lainnya. Nah, kalau WA sama Line ini kenapa lebih masif, jauh lebih, selain tadi lebih private dan tidak terpantau secara umum, secara langsung, itu jauh juga kebetulan infrastruktur sama sistem mereka bagus, sangat cepat. Jadi seperti Pak Henry bilang, yang Pak Kominfo bilang yang dibutuhkan adalah
kecepatan mereka untuk menyebarkan ini dan merubah mindset seseorang sesuai dengan apa yang mereka mau. Nah, kalau dengan cepat orang tangkap langsung nyebarin, multiple efeknya sangat tinggi. Ya WA sama lain memang berperan besar karena mereka pun memiliki infrastruktur yang sangat bagus. Tetapi kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja kah untuk modus penyebaran radikal ini sendiri, atau memang ada ada sistem atau modus yang berbeda? Menurut saya sih masih sama aja karena mereka hanya menggunakan internet sebagai media menyebarkan informasi mereka yang mereka mau dengan sangat cepat. Nah, dia tinggal memilah aja mana yang lebih cepat, yang lebih efisien dan lebih efektif, mereka pilih. Kebetulan saat ini memang WhatsApp dan lain-lain. Baik, Kemenkominfo mengatakan belum memiliki statistik terkait dengan seberapa masif, meskipun sudah bisa dikatakan bahwa ini mengkhawatirkan. Tapi kalau dari pantauan Mas Ruby sendiri, apakah memang sudah cukup masifkah untuk penyebaran paham radikal ini dengan menggunakan media sosial? Adakah datanya yang dimiliki? Kalau kami tidak memiliki data secara spesifik, tapi kalau berdasarkan pengalaman kasus sudah sangat masif, sudah sangat masif, baik yang private group ini maupun yang tersebar luas. Seberapa masif, Mas? Seberapa masifnya kepastiannya saya tidak tahu karena nggak memiliki data secara ini. Tapi tingkatan kasus yang ditangani dari tahun ke tahun ini semakin meningkat. Oke, baik. Mbak Shinto, dari Google sendiri ini tentunya kan konten-konten yang berbau ataupun juga bernada paham radikal ini kan sebenarnya juga apakah bisa sih sebenarnya disaring tidak sih Mbak dari Google sendiri sebelum akhirnya juga masuk ke dalam web ini? Kalau kita misalnya kita kan akan ngomongin ini terutama YouTube ya. Nah, Google itu kan pada prinsipnya is a open platform di mana teknologi actually enables orang atau memberikan kesempatan untuk semua orang untuk menyuarakan pemikiran mereka, dan ini kan termasuk dalam yang tadi disampaikan juga oleh Ketua Dewan Pers bahwa kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat itu kan dijamin juga oleh undang-undang. Akan tetapi tentunya kita mempunyai terms of service, kita juga punya community guidelines. Kemudian di situ tuh bisa jadi kayak misalnya rekrutmen teroris gitu, atau organisasi teroris yang memiliki channel di YouTube gitu. Nah, itu bisa rekrutmen itu kita remove. Kemudian juga tapi ada kewenangan dari Google sendiri untuk menghapus atau meremove dari konten-konten yang berbau radikal seperti itu? Itu dilakukan tentunya dengan masukan dari masyarakat, karena seperti kita bilang tadi community guidelines, di mana masyarakat bisa langsung melakukan flagging. Untuk YouTube ini? Untuk YouTube. Kemudian juga kami juga bekerja sama tentunya dengan Kominfo dengan program kami yang Trusted Flaggers. Jadi ketika mereka flagging, mereka langsung bisa memilih. Ini bagian yang mana, apa hate speech, apa violence, atau yang lain-lain, atau act of terrorism, gitu bisa juga. Itu dalam platform untuk YouTube. Tapi kalau dalam Google sendiri untuk misalnya orang search keyword, misalnya sesuatu yang berbau dengan radikal, itu bagaimana? Apabila kan gini Mbak, semua news agency kan juga mempergunakan keyword yang sama. Contohnya gini, keyword ISIS itu kan juga dipergunakan oleh teman-teman kita yang dari reputable media di Indonesia gitu. Jadi kalau mau remove itu, semua berita yang juga sebenarnya konten yang positif itu juga akan remove karena kata-kata itu sendiri kan nilainya netral. Gitu, sehingga tidak memungkinkan untuk meremove kata-kata yang sifatnya hanya karena kata-kata itu kalau digabungkan menjadi satu kalimat kemudian ini. Nah, digabungkan menjadi satu kalimat juga mempunyai potensi sebenarnya berita yang bagus dan sangat positif menjadi remove dari organisasi pemberitaan atau news organization yang reputable akan remove juga gitu. Jadi ini yang sangat kami jaga. Yang kami lakukan adalah kami melakukan banyak training dari Google News Lab dengan berbagai macam news organization reputable. Saya kira Metro juga sudah menerima training tersebut untuk melakukan online verification. Dan kemudian bagaimana melakukan investigasi sehingga dapat membantu dalam penulisan berita yang juga berbobot. Dengan content creator, kita create lebih banyak konten positif. Baik, artinya walaupun tidak dapat atau tidak memiliki wewenang langsung untuk menghapus konten-konten, tetapi bekerja sama dengan pemerintah dalam YouTube, tetapi Google juga berusaha untuk memiliki peran dalam menghentikan penyebaran paham radikal ini sendiri. Untuk men-track sendiri bisa nggak sih Mas Ruby atau Mbak Shinto sendiri untuk melihat, oh ini ternyata kalau kita lihat dari satu web atau satu YouTube, ini bisa di-track nggak sih untuk siapa sebenarnya yang menyebarkan atau yang membuat konten tersebut? Itu mudah tidak? Boleh Mas Ruby dulu. Apapun itu, apapun media sosialnya maupun aplikasi internet yang lainnya itu
pasti bisa dilacak. Tinggal masalahnya tingkat kesulitannya, apakah mudah ataupun sulit yang sangat tinggi. Tapi biasanya selama ini case-case yang kita tangani sih masih bisa dilakukan pelacakan dengan cukup baik. Oke, bisa untuk dari Google sendiri. Kami memiliki kerjasama yang sangat baik, baik dengan teman-teman di Kominfo maupun juga dengan teman-teman di kepolisian. Tentunya kami tidak melakukan witch hunt gitu ya, atau misalnya perburuan gitu. Segala sesuatunya harus dilakukan dalam regulatori, dalam konteks peraturan yang juga ada di Indonesia. Oke, baik. Pak Henry masih bersama saya, Pak Henry. Ya, Mbak Zakia. Ya, Pak, ini tadi dikatakan bahwa sebenarnya untuk melacak siapa penyebar ataupun pembuat konten ini tidaklah sulit begitu ya. Artinya, tetapi kami ingin tahu juga sebenarnya sanksi apa? Apakah sudah ada sanksi yang tegas juga terkait dengan untuk penyebar paham radikal ini? Dan juga bagaimana upaya dari pemerintah untuk mencegah paham radikal ini beredar lebih luas lagi di media sosial. Tapi Pak Henry tetap di tempat Anda karena kami harus jeda dulu sejenak. Pemirsa tetap untuk perbincangan mengenai dengan paham radikal yang saat ini sudah beredar banyak dan juga luas di media sosial. Saya akan kembali ke Pak Henry di Surabaya. Pak Henry masih bersama kami? Iya, Mbak Zakia. Iya, Pak Henry sebenarnya kan katanya kalau untuk men-track siapa penyebar ataupun juga pembuat konten paham radikal ini sendiri sebenarnya bisa begitu ya Pak. Apakah sejauh ini dari Kemenkominfo sudah menindak berapa banyak sih Pak dari pembuat konten ini sendiri? Sebenarnya kalau Kominfo itu kan tidak sendirian. Kominfo selalu bekerja sama dengan kepolisian. Penegak hukum itu kan ada di kepolisian, ada di kejaksaan, tapi juga ada Kominfo juga punya PPNS, cuman jumlahnya sangat terbatas. Nah, penegakan dalam konteks konten-konten ilegal yang ada di sosial media, itu kita dasarnya adalah tadi ditanyakan dan dasarnya adalah Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu ada dua yang terutama yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah pasal 30 ayat 2A. Itu pemerintah justru memang wajib untuk mencegah peredaran informasi elektronik dan dokumen elektronik yang muatannya melanggar undang-undang. Nah, kalau mengajak masyarakat, mengajak orang untuk membuat negara sendiri misalnya begitu, atau bertentangan dengan Pancasila, itu jelas itu melanggar undang-undang. Makanya di situ kita bisa ngeblok, bisa memutus akses informasi-informasi seperti itu. Yang kedua adalah kalau kontennya memang itu menyebarkan kebencian pada kelompok tertentu karena hanya membenarkan kelompoknya misalnya begitu, itu bisa kena pasal 28 ayat 2 dan itu orangnya yang kena, pelakunya yang kena gitu ya. Atau kalau fitnah juga pelakunya yang kena. Tapi memang tidak semudah itu karena apa? Tadi saya katakan kalau ini tertutup di wilayah-wilayah tertutup dan tidak ada yang merasa dirugikan karena paham radikalisme itu kadang-kadang oleh mereka yang terlibat itu dianggap kebenaran, dianggap bagian dari ajaran. Lalu itulah yang namanya echo chambers gitu. Oke, Pak Henry, kalau kita lihat dari misalnya mulai Januari, Februari, Maret, April, ini trennya selalu meningkat atau bagaimana untuk penyebaran paham radikal ini di media sosial? Sebenarnya kemarin ya, kalau tren yang bisa kita pantau di Kominfo adalah laporan-laporan yang masuk Kominfo. Ketika masuk yang pada waktu Pilkada DKI itu tinggi sekali, terutama di Pilkada DKI di putaran pertama itu tinggi sekali, laporan masuk ke Kominfo. Kemudian Pilkada DKI di putaran pertama selesai, itu menurun Mbak, itu menurun. Artinya awalnya itu laporan hampir 300-an laporan masuk ke Kominfo tiap hari, kemudian menurun hanya puluhan saja. Belakangan agak meningkat lagi ketika Pilkada kedua, sekarang turun lagi. Tapi artinya penindakan ini sudah dilakukan juga. Penindakan ini sebenarnya sudah dilakukan juga Pak Henry. Kalau dalam arti menutup situs tersebut ataupun juga menghapus konten yang sudah dilakukan oleh Kemenkominfo dan juga dengan Satgas Cyber begitu? Iya, kalau penutupan itu terus dilakukan terus. Selama ada masukan-masukan dari kementerian lembaga, misalnya dari BNPT, misalnya begitu ya, dari kepolisian, itu oleh Kominfo diproses, dieksekusi oleh Kominfo untuk menutup situs-situs itu bekerjasama dengan ISP. Dan itu tidak berhenti sampai sekarang, terus dilakukan sepanjang itu memang melanggar undang-undang. Itu terus. Dan pada bulan
Maret kemarin sudah hampir sekitar 150-an situs-situs yang menyebarkan itu tadi radikalisme itu kita tutup. Baik, Pak Henry, tentunya ini juga dibutuhkan tidak hanya peranan dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat begitu. Ketika masyarakat menemukan atau membaca sebuah konten yang dirasa ini ada mengandung konten dari paham radikal, ini sebaiknya bagaimana cara untuk melaporkannya, Pak Henry? Kemana? Itu hal yang sangat penting. Pertama begini, ini sebelum melaporkan. Pertama, banyak masyarakat tidak merasa bahwa itu radikalisme. Maka mau tidak mau, tidak bisa hanya pemerintah, tapi pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga-lembaga agama, organisasi kemasyarakatan, begitu kan. Makanya kan ini yang namanya literasi ya. Pemerintah tidak bisa hanya sekedar bekerja di ruang media sosial saja, misalnya memblokir, tidak bisa. Karena apa? Karena banyak yang menganggap bahwa itu bukan masalah bagi mereka. Nah ini yang perlu diliterate pada masyarakat. Nah yang kedua adalah tadi bahwa keterlibatan untuk masyarakat aktif ikut, katakanlah melaporkan kalau ada situs-situs, itu memang kita buka secara terbuka. Ada yang namanya aduan konten di Kementerian Kominfo, bisa dimasuki oleh situs apa yang dilapori. Ya, misalnya ada orang melihat kalau dilaporkan ke situs tersebut, ke aduan konten aduankonten.com begitu Pak, atau tinggal bagaimana saja nih, di Pak Google aduankonten.com. Aduan konten saja, aduan konten di search di Google itu sudah akan muncul punyanya Kominfo, itu tinggal dimasukkan saja. Nah kemudian juga bisa melalui laporan-laporan kepada penegak hukum. Oke, baik. Tinggal di Google, itu berarti berrelasi dengan situs dari Kemenkominfo begitu ya Pak ya? Untuk aduan konten ini? Ya, akan masuk dengan sendirinya akan masuk ke situs Menkominfo. Nanti kalau aduan konten itu ada ya nanti. Link. Itu kerjasama antara Menkominfo, Kementerian Kominfo dengan BNPT juga ada. Oke, Pak Henry, tahan dulu, saya ingin ke Mas Ruby. Mas Ruby, apakah cukup untuk melawan paham radikal di media sosial ini? Dilawan juga di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa mungkin bisa membuat seperti kontra opini begitu ya. Jadi begitu ada yang menyebarkan paham radikal, lalu dilawan juga dengan kontra opini juga, supaya juga masyarakat memiliki pandangan berbeda. Tetapi apakah harus dilawan juga di media sosial juga kah? Lebih efektif? Menurut saya kasihan masyarakatnya, hidupnya berat banget ya, harus melakukan sesuatu yang bukan kewajiban mereka. Saya sebenarnya lebih sepaham dengan Pak Kapolri tadi sebutkan bahwa sebenarnya butuh regulasi yang lebih keras, lebih baik. Jadi sekarang kurang keras nih Mas dengan undang-undang ITE yang sudah ada. Undang-undang ITE yang Pak Henry sebutkan barusan tadi adalah revisi Undang-Undang ITE 2016, yaitu pasal 32 ayat 2A tadi. Itu Undang-Undang ITE udah direvisi 2016, tapi ternyata kan masih berani aja orang melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang. Jadi poin kedua yang Pak Kapolri sebutkan adalah melakukan tindakan-tindakan yang non-legal untuk menghajar mereka, tadi penyerang mereka. Itu menarik menurut saya. Dan itu sangat penting dan lebih optimal menurut saya, menurut pengalaman saya, untuk melakukan hal itu daripada hanya menunggu regulasi-regulasi ataupun penegakan hukum yang harus menunggu waktu, buang effort dan lain-lain. Nah, padahal kan mereka ini banyak yang melakukan penyebaran paham radikalisme itu yang nggak mikirin masalah hukum, nggak mikirin, mereka juga melakukan anonimus dan lain-lain. Nah, mestinya memang dilakukan. Sasarannya sebenarnya siapa sih Mas Ruby untuk mereka ini, sasaran di media sosial? Sasarannya pasti masyarakat yang bisa mereka rubah Ada pemikirannya. spesifik jenis kelamin, range usia? Kalau dari bahasa-bahasa yang saya lihat sih melihat masyarakat yang masih yang edukasi nggak terlalu tinggi, sehingga mereka gampang aja mempercayai. Lalu internet itu adalah sebuah ranah yang sebenarnya dipantau ataupun harus berlisensi dan lain, sehingga kalau ada yang menyebarkan paham-paham tertentu pakai domain tertentu, terkesan itu sebuah kebenaran yang nyata gitu. Dan udah mereka. Tetapi ini seharusnya mudah atau tidak? Kalau kita lihat pemerintah kan kesannya cukup lambat begitu ya. Padahal ini bukan hal yang baru terjadi sebulan 2 bulan terakhir gitu. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Apakah Anda melihat memang antisipasi dari pemerintah sendiri terlambat atau? Ada beberapa faktor menurut saya sih ya. Atau memang sulit? Terlambat atau sulit, menurut saya ada beberapa faktor. Pertama, tadi penyasaran mereka kan masyarakat bawah. Lalu kedua, pelaku-pelaku ini kebanyakan memikir adalah penegakan hukum di Indonesia itu tidak
apa namanya, tidak optimal, alias ya mereka dikejarnya belum tentu pasti. Jadi setiap pelanggaran belum tentu pasti dilakukan penegakan hukum karena terlalu banyak gitu kan, dan juga mereka underestimate dengan penegak hukum kita, dengan regulator kita. Padahal tadi seperti Mbak Zakia bilang bahwa ini udah lama kejadian. Pak Kominfo juga punya aduan konten, BNPT, lalu Polri juga punya sudah sistem lengkap padahal sistemnya. tapi karena terlalu masif dan ini kan mereka harus memilah prioritas mana yang harus dilakukan yang sangat mengganggu masyarakat. Nah, tadi teknik yang disebutkan Pak Kapolri yang nomor 2 menurut saya sangat setuju dilakukan hal-hal yang non legal alias ya, melakukan tindakan sesuatu agar bisa menyetop radikalisme itu tanpa melakukan legal formal yang terlalu bertele-tele. Oke, baik. Mbak Sita sendiri bagaimana nih Mbak? Ini kan kita melihat memang ada trennya ya, kadang memang naik, kadang turun begitu, terutama juga berita hoax yang menyebar begitu masif. Nah, dari Google sendiri, apakah kedepannya juga apa-apa yang akan bisa dilakukan juga untuk mendukung? Tentunya ini tidak hanya peranan pemerintah saat ini yang diperlukan, masyarakat dan juga tentunya dari pihak-pihak seperti Google seperti ini. Kalau kita lihat tadi masyarakat tuh sebenarnya juga sudah cukup banyak yang pinter. Saya setuju juga dengan yang tadi disampaikan Mas Ruby. Digital literacy atau literal digital itu juga masalah di masyarakat kita. Jadi kita melakukan program-program memang yang bekerja sama Kominfo dan juga sama NGO-NGO yang lain, CSO Indonesia untuk literasi digital. Jadi ada satu prong yang itu, kemudian kami juga bekerja sama dengan komunitas seperti misalnya Mavindo contohnya. Karena mungkin agak sedikit berbeda kalau kita percaya bahwa komunitas itu sebenarnya memiliki power untuk bisa fight back dengan mengeluarkan konten positif misalnya. Untuk konten positifnya kita bekerja sama misalnya dengan Pak Arif, dia di sekolah-sekolah, teman-teman Wahid itu di grassroots gitu kan. Kemudian atau teman-teman Habibie Center itu melalui kegiatan mereka untuk lebih banyak menghasilkan konten positif. Kita juga jadi kita banyak tuh sama teman-teman YouTuber. Kan nggak semua YouTuber itu mereka kontennya negatif, banyak dari mereka yang sangat influencer, apalagi untuk milenial ya. Ini kan kita ngejagain generasi muda kita nih. Generasi muda kita kalau dapat informasi memang lebih banyak dari sosial media dan internet gitu. Tapi internet itu kan juga ada yang positif dan negatif. Kita banyakin yang positifnya. Nah itu jadi mungkin kalau misalnya dari pemerintah atau dari Polri mungkin lebih dari penegakan hukumnya, kita bantu dari sisi preventifnya supaya nggak makin lama makin gede Ada berapa sih Mbak program yang sudah dirancang bersama dengan pemerintah khususnya untuk hal-hal seperti ini? Cukup banyak, tidak hanya dengan pemerintah tapi juga dengan LSM Totalnya Indonesia. ada berapa? Kurang lebih. Mungkin kita bisa bilang sekitar 7 sampai 10 lah. Yang berbeda-beda ya. Ada yang dengan Kementerian Pendidikan, ada yang dengan Kementerian Kominfo, ada yang dengan BNPT misalnya untuk dengan program-program mereka. Karena semua juga menyadari bahwa ini bukan hanya tindakan, bukan hanya enforcement, tapi prevention juga harus jalan. Kemudian juga penguatan lembaga seperti Mavindo itu juga penting. Gitu. Oke, baik. Pak Henry tadi juga tadi menarik dikatakan bahwa penegakan hukum ini sendiri yang dirasa juga masih kurang begitu Pak Henry. Bagaimana ini pemerintah? Maksudnya semua sudah ada, undang-undangnya sudah ada, tetapi penegakan hukumnya belum diberlakukan. Dari Kemenkominfo sendiri bagaimana? Sebenarnya begini Mbak, ini persoalan konten yang berkaitan dengan radikalisme itu bukan khas Indonesia. Ini terjadi secara global. Bahkan di negara-negara maju, liberal itu mereka juga terkaget-kaget ketika di tengah-tengah kota Paris, tengah kota London, bahkan New York itu ada orang-orang radikal yang tumbuh di sana. Jadi teroris tidak selalu identik dengan di Timur Tengah misalnya begitu, tapi juga di negara-negara liberal. Nah ini bagi kita di Indonesia sebenarnya lebih maju dibandingkan negara-negara demokrasi atau liberal, yaitu kita punya undang-undang ITE yang bisa ngeblok, yang bisa memblokir secara resmi karena aturan perundang-undangan. Mereka di negara-negara liberal mereka kesulitan gitu loh. Karena apa? Karena liberalisme itu melarang yang namanya ngeblok sebuah situs, karena yang namanya internet itu netral dan harus dijaga sebagai bagian dari kebebasan. Indonesia walaupun tadi juga boleh dikatakan masih ada beberapa kelemahan, tapi kita punya kelebihan. Minimal tadi kita bisa secara legal
mengeblok situs-situs, kemudian juga penegakan hukum. Penegakan hukumnya kita juga bisa mengejar yang namanya pelaku-pelaku pencemaran nama baik ataupun juga pelaku-pelaku yang menyebarkan kebencian pada kelompok-kelompok tertentu. Baik, Pak Henry, singkat saja langkah konkret ke depannya seperti apa? Ini tentunya ini kan akan terus memanas begitu ya penyebaran paham radikal ini sendiri. Langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah sendiri konkretnya seperti apa? Kalau pemerintah adalah bekerja sama dengan multi stakeholders karena ini berkaitan dengan banyak pihak, yang namanya sosial media itu juga berkait dengan masyarakat, maka merangkul sebagian besar stakeholders yang ada di masyarakat, terutama mereka yang punya concern misalnya dengan kayak ormas-ormas NU, Muhammadiyah dan lain-lain tadi, juga dengan teman-teman dari Google, dari Facebook, dari Twitter untuk mencoba untuk menangkal di sosial medianya. Baik, Pak Henry Subiakto, staf khusus dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Terima kasih telah bergabung bersama kami langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terakhir Mas Ruby dan juga Mbak Shinto, Mas Ruby dulu mungkin kita sudah melihat upaya sudah dilakukan saat ini, tetapi apalagi yang harus sebenarnya disadari juga oleh masyarakat ini khususnya yang penerima dari konten sendiri untuk bisa memilah ini sepertinya bagaimana juga ini Mas? Sebenarnya mereka harus proaktif ya. Sudah banyak komunitas-komunitas yang membuat penangkalan berita negatif dan menyebarkan yang positif. Ini memang perlu peran serta masyarakat yang lebih baik, lebih masif untuk menangkal hal-hal tersebut. Tapi balik lagi menurut saya sih tadi adalah melakukan tindakan-tindakan teknis yang out of the box, yang nggak terpikir untuk menyetop tindakan-tindakan radikalisme di internet. Itu sangat penting dilakukan dan mestinya mesti lebih pintar daripada seperti mereka. Apa tuh Mas out of the box itu sendiri? Out of the box pastinya nggak ada in the box-nya. Oke, Mbak Shinto sendiri mungkin Mbak dari Google sudah ada program-program yang dilakukan, tetapi bagaimana juga peran lebih besar lagi yang akan dilakukan Google selanjutnya ini? Kita terus akan melakukan peran untuk membantu ini. Bhinneka Tunggal Ika kan tanggung jawab kita semua ya. Dan kita harus selalu menjaga supaya kesatuan NKRI selalu ada gitu. Program yang kami lakukan itu kira-kira nanti akan ada sekitar 1.500 content creator. Itu hanya yang dengan program Kementerian Pendidikan, belum lagi program yang lain-lainnya. Jadi we're looking at about 2,000 dan ini bukan hanya bukan hanya muridnya, tapi juga orang tuanya untuk meningkatkan juga digital literacy. Untuk masyarakat sendiri, kalau Anda melihat sesuatu yang kira-kira kok kayaknya radikal atau tidak sesuai, bisa melaporkan ke konten aduan yang tadi disampaikan Pak Heri. Sudah banyak channelnya. Kalau ada di YouTube ada juga yang flagging itu bisa langsung di flag di situ. Kemudian langsung bilang saja ini termasuk yang mana gitu. Nanti termasuk kita akan juga informasi dalam WA ataupun juga Line tadi yang dikatakan lagi banyak sekali saat ini. Informasi dari WA maupun dari Line selalu bisa dilaporkan ke konten aduan dari Kominfo dan karena kebetulan kami cukup dekat dengan teman-teman Kominfo, mereka cukup responsif kok Mbak. Oke, baik, terima kasih Mbak Shinto Nugroho, Kepala Kebijakan Publik dan juga Hubungan Pemerintah dari Google Indonesia, kemudian juga Mas Ruby Alamsyah, pakar IT forensik. Terima kasih.